Bismillahirrahmanirrahim. Salam Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan untuk seluruh bangsa Indonesia. Di sini Islam menjaga kerukunan antar umat beragama, Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain. Dengan hadirnya Pancasila ini mampu mempersatukan bangsa Indonesia dan sabangsa sampai Merauke. Salam kepada Angkatan Darat, Angkatan Udara, Marinir Angkatan Laut, Kopassus, dan Kepolisian Negara Indonesia dari Sabang sampai dari timur dan barat. Doanya buat Bapak Presiden Bapak Haji Prabowo sehat umur, dan Ibu Titik Soeharto sehat umur, Mas Didit juga sehat afiat dari Kansarna. Doanya buat Ibu Doro Putri, Ibu Megawati sehat umur dan Kansar. Doanya buat Bapak Agustiono juga sehat afiat dari Kansarna. Ini simbol Siloka, dunia dan akhirat, dua perkara siang dan malam. 4 perkara kita akan bertanggungjawaban di hadapan Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jumat berkah untuk kita semua. Orang miskin jangan melawan orang kaya. Sekarang aku bertanya Ahok kepada Anda. Orang kaya bisa diberi makan itu oleh orang miskin dari desa menuju kota. Orang kaya itu bisa diberi makan oleh para petani-petani yang ada di desa. Hormatilah perjuangan rakyat kecil. Itulah disebut dua perkara. Antar si kaya dan miskin, jangan menghina orang miskin. Nah, di sini titik masalahnya Ahok. Ya. Orang miskin jangan bergaya. Sama dengan Anda menghina orang miskin. Di mana 2 rakaat ini? Orang miskin harus banyak bergaya, jangan kalah sama orang kaya. Itu dari Kang Sapna. Hormati perjuangan orang miskin. Kita meninggal dunia apa harta, pangkat, kedudukan mal dibawa meninggal dunia akan rakyat kecil yang akan mengampani Anda. Itulah dari Kang Sapna. Ya. Hormati perjuangan rakyat kecil di desa-desa. Ya, bertani, singkong, padi dibawa ke kota untuk memberi makan orang kaya. Nah, silaturahmi, rantai silaturahmi jangan sampai terputus. Itulah dengan silaturahmi, itulah makna sholat. Sholat itu silaturahmi jangan terputus antar si kaya dan si miskin. Hati-hati Anda berbicara. Sama dengan Anda menyakiti orang miskin, rakyat jelata. Apakah Pak Soekarno pernah berkata gitu? Apakah Pak Harto pernah berkata gitu? Tidak. Itu yang pertama. Ya. Maka tutur kata bahasa yang sopan dari bangsa. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Joko Widodo bilang di mana? Saya tidak takut kepada siapapun juga, tetapi saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi saya punya jiwa nasionalisme tinggi, jiwa kebangsaan yang tinggi. Aku bertanya kepada Bapak Joko Widodo, di mana jiwa kebangsaan itu ketika Mahkamah Konstitusi kau kendalikan oleh pasal itu? Apakah itu yang disebut jiwa kebangsaan? Bukan. Aku pesan esteller. Pesanan esteller ini Bapak Jokowi di sini. Aku bawa esteller. Nih, Bapak Haji Prabowo. Nah, itu di sini. Di sini titik masalahnya. Yaitu pesan esteller namanya, Pak, itunya. Ya. Jangan sampai Mahkamah Konstitusi akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Yang ketiga, pemutaran G30 SPKI. Berapa jenderal yang dibunuh? Yaitu negara harus berterima kasih kepada PKI. Nah, di sini titik masalahnya. Berapa jenderal yang dibunuh Bapak Jokowi? 7 jenderal. Penghapusan pemutaran G30. Masalah Lembong. Masalah Lembong itu ada hubungannya erat oleh Bapak Jokowi. Apa segitiga segi 4? Timur Papua Raja Ampat. Baratnya Aceh. Nah, di sini titik masalahnya. Nah, aku bertanya, jangan ada matahari kembar dalam suatu pemerintahan. Menuju masa kemajuan, memperbaiki demokrasi itu siapa? Bapak Haji Prabowo dan Pak Agustiono. Doanya buat Haji Abdul juga sehat umur dari Kang Sapna.
dari Ormas Pemuda Pancasila Abadi Merdeka kali ini sekali lagi dengan Bang Surut kita berpantangnya itu dari Kang Sapna. Karena merah putih ini udah luka lah. Merah putih ini udah luka dari Mahkamah Konstitusi, demokrasi. Kalau kita ingin menjadi seorang pemimpin, ikutilah rekam jejak Pak Soekarno dan Pak Harto. Di sini dua pilar ini, dua busur panah ini. Ya itu, Kang Sapna cuma mengingatkan semua pemimpin akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan kalah dan menang. Ini bukan kalah dan menang, bukan. Menjaga Ibu Pertiwi ini adalah tanggung jawab kita bersama. Seorang pemimpin itu harus memberi contoh kepada bangsa Indonesia. Bagaimana anak cucu kita ke depan, moral, etika ini loh. Nah di sini. Yang terakhir, masalah ijazah. Kamu tahan 2 tahun. Yang bikin kegaduhan adalah Bapak Joko Widodo. Ijazahnya ditahan 2 tahun nih. Nah, beban Pak Haji Prabowo bebannya berat ini. Bagaimana untuk meringankannya? Ila Qadratin Ya Jibril alaihissalam, apakah Pak Soekarno Pak Harto menangis melihat kejadian ini? Menangis loh. Nah itulah dari Kang Sapna. Tolong Ibu Puan Maharani angkat bicara masalah wakilnya ini. Angkat bicara, bukan Kang Sapna memecah belah. Lihat rekam jejak Pak Soekarno dan Pak Harto. Kita itu harus melihat busur panah ke belakang. Memang pembangunan jalan tol memang untuk kepentingan rakyat, tapi jangan rusak demokrasi dan Mahkamah Konstitusi, jangan rusak keanekaragaman hayati. Masalah pagar laut itu loh. Ini sini titik masalah. Karena Bapak Joko Widodo melihat busur panah ke depan. Apa dampak positifnya, apa dampak negatifnya? Ini sini masalahnya Pak. Ya. Mari untuk seluruh bangsa Indonesia, mari kita doakan buat Bapak Presiden Bapak Haji Prabowo juga sehat umur, Pak Wisyono, Ibu Titi Soeharto dan Mas Lili juga sehat umur, dan Ibu Megawati, Puan Maharani juga sehat umur dan Kang Sapna. Mudah-mudahan perjalanan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya. Itulah dari Kang Sapna. Ya, Kang Sapna ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.